Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, senang hari ini Rina menyapa Anda di program Mitra Tani ya. Dan kita langsung saja sudah hadir di studio kami beliau yang akan membagikan kita cerita ya seputar sukses budidaya jamur tiram skala rumahan. Sudah hadir, kita langsung sapa di studio kita pada kesempatan kali ini Ibu Nenden Eka Rosdalina. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, amin, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Beliau ini, para pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, merupakan warga Gambah ya, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, yang membudidayakan jamur sejak tahun 2014 Bu ya? Iya, Masya bulan Allah. Juli 2014. Berarti itu sudah sekitar berapa tahun tuh Bu? 11? Kalau tahun ini ya? Iya, Sekitar segitu 11 ya? tahunan. Betul nggak sih? Kurang lebih ya? Betul ya, oke baiklah. Dan di rumahan Bu ya? Iya, di rumah asalnya kan ada saya punya lahan. Lahannya itu bekas tahu ya produksi tahu kan. Oke. Ya, produksi tahu itu gagal, saya ubah menjadi budidaya jamur tiram. Oh, tahunya itu dari Ibu sendiri usahanya? Usaha punya sendiri, tapi gagal gitulah produksinya. Oh, jadi itu asal muasalnya gitu. Iya, asal Bu, ya? muasalnya itu jadi ada lahan itu mengisi lahan yang tidak bermanfaat tidak terpakai. menjadi bermanfaat. Masya Allah sekali. Kenapa terpikirkan jamur ini Bu? Saya tuh penyuka jamur, keluarga kami tuh penyuka jamur gitu. Nah, kemudian suatu hari kan saya pindah dari Jawa ke sini tuh nggak ada jamur, nggak punya jamur, nggak ada di pasaran jamur. Nah, hanya udah ada 2 tahunan di sini saya ada jamur di pasar. Harganya tuh wow gitu. Nah, dibandingkan dengan di Jawa kan, kalau di Jawa itu satu tuyuk gitu ya, satu tuyuk itu hanya Rp3.000. Kalau di sini? Di sini kemarin tuh sampai 13.000. Di tahun itu ya Bu ya? Di tahun itu 13.000. Kan jadi wow gitu ya. Tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu apa-apa gitu. Nah, jadi ada gerget aja dah keinginan kayak gitu. Disampaikan ke bapaknya. Seharusnya kita tuh yang budidaya jamur, kata bapaknya gitu. Nah, dari situ terus gitu ya. Selalu kepikiran. Ya mungkin dari kepikiran itu Allah berikan jalan. Nah, jalannya itu saya punya teman di Jawa yang sudah 23 tahun waktu itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah komunikasi. Nah, terus tiba-tiba komunikasi via telepon. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba komunikasi dengan via telepon tuh ditanya seharian tuh kerja apa. Nah, gitu. Dia suka bikin jamur tiram kan Den, katanya gitu. Wow, kata gitu. Bilangin di sini tuh harganya sampai 60.000 per kilo, di sana hanya 10.000. Waduh, jauh sekali Bu. Ya kan gitu. 10.000 1 kilo, di sana itu paling mahal 8.000 malah katanya. Waduh, kalau gitu kita yuk ke sana aja katanya. Saya siap Bu Den gitu. Saya siap untuk budidaya jamur di sana. Siapkan aja lahan-lahannya. Ada, kata saya itu bekas tahu, kita ubah aja kayak gitu. Ya ujungnya saya singkat cerita sampailah ke sini, kemudian sampailah budidaya jamur. Padahal saya tidak tahu apa-apa, hanya perjanjiannya itu dia yang budidaya, dia yang yang mengolah semuanya. Saya adalah dananya aja gitu. Jadi saya yang menyiapkan dana, dia yang mengolah. Kayak gitu asal mulanya tuh. Kira Ibu belajar gitu. Enggak belajar sama sekali. Saya percayakan terhadap dia. Karena ya namanya sahabat loh ya, udah lama kayak gitu. Nah, namun ya itu ternyata tidak bisa yang namanya ya semuanya itu berjalan lancar. Iya, gitu, berjalan kan. mulus tidak selalu ya. Harapan gitu. Nah, kemudian kena dah saya imbasnya. Apa tuh Bu? Dia pergi. Oh gitu. Di tahun keberapa tuh Bu? Sampai hanya 4 bulan kemudian kah? Waduh. Jadi dia pergi. Saya pun nggak tahu apa-apa. Ini apa? Ini harus bagaimana gitu. Nah. Jadi Bu. Jadi dari itu saya ya asal-asalan aja dia tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Akhirnya dari modal 40 juta itu hanya sampai ke 5 juta aja yang keluar. Hasilnya itu hanya 5 juta.
Nah, Waduh. sedangkan di pasar itu ternyata banyak peminat. Oh, Iya, 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 iya. minta. Saya itu terus. Jadi ada keinginan lagi ngambil lagi orang dari Jawa. Oh, cari teman lagi nih. Cari lagi, rekan gitu ya. rekan, cari yang bisa. Nah, kayak gitu. Datang lagi lah. Nah, dari sana saya kan belajar tuh. Belajar itu dari ya kemarin saya harus bisa. Ya, saya tuh tanpa dia sadari saya harus bisa. Nah, bagaimana caranya saya bisa? Ya alhamdulillah bisa. Bisa sendiri ya? Bisa sendiri. Bisa dia hasil dari belajar dari rekan itu, yang berdua itu, yang datang lagi tuh, saya menjadi bisa. Nah, dari itulah semua rekan yang berdua itu pulang, saya tidak ngambil lagi karyawan. Iya. Dikerjakan sendiri. Nah, karena agak kapok juga ya. Lumayan. Itu 2 kali itu, yang 1 kali lagi itu gagal juga, yang keduanya. Ternyata ya bukan yang orang yang bisa secara keseluruhan. Nah, dari itu saya terus belajar, ya alhamdulillah. Keluarlah modal yang hilang itu. Modal tadi sekitar? Saya kehilangan uang 80 juta. Waduh, itu modal awal kah, Bu? Modal awalnya itu, ya karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, makanya ilmu itu begitu mahalnya tuh. Masya Allah sekali. Itu hanya bermodalkan tempat gitu ya, tempat yang tidak ada, terpakai gitu ya, dan dimanfaatkan untuk menjadi jamur tiram. Dan sekarang menjadi sumber pencaharian utama kami. Sumber mata pencaharian utama, Bu ya? Bahkan Iya, sekarang tidak ada lagi dari yang lain. Kalau dulu kan suami saya buka ponsel tuh, buka servis ponsel di dekat itu apa namanya? Air mancur itu kan ada. Air mancur di taman. Oh, oke. Taman dulu kan itu di depannya itu kan akses seluler tuh. Oke, betul. Iya. Apa Bandung tuh kan ya. Nah, kemudian ya setelah itu suami saya nggak bisa lagi. Ya akhirnya dari jamur itulah sekarang. Dan ya sampai meninggal kan suami saya. Oke, jadi ibu sendiri gitu ya. Sekarang semuanya dari jamur. Kebutuhan anak kuliah, semuanya tuh dari jamur. Oke, jadi mungkin kita bisa berbagi juga nih, Bu. Tadi kan dengan lahan seadanya gitu ya. Dari bekas gitu, dari bekas tahu gitu ya. Dan bagaimana sih, Bu, ini cara nih, Bu, menyiapkan media untuk tanam jamur ini sendiri nih, Bu? Bisa diceritakan bahannya nih apa-apa aja nih, Bu? Bahannya tuh simpel aja. Yang sebenarnya tuh ada di sekeliling kita aja. Apa tuh, Bu? Serbuk kayu. Serbuk kayu? Serbuk kayu yang dari bensau tuh. Bukan yang dari hasil itulah apa namanya? Suka kosen, bukan. Jadi yang bensau yang suka bensau itu yang menjadikan seperti papan kayak gitu kan. Kalau kusen itu kan dari papan dijadikan jadi itu. Ini mah yang untuk jadikan papannya. Sebelumnya itu ya. Sebelum itu. Oke. Jadi bensau. Itu bahannya. Apalagi, kemudian, Bu? Kapur bangunan. Kapur bangunan atau kapur pertanian bisa. Diapain tuh, Bu, bahan-bahannya? Dengan dedak. Dicampur? Dicampur, diaduk, kemudian dikasih air secukupnya, kemudian difermentasi. Difermentasi kayak bikin tempe. Iya, gitu jadi juga, setelah Bu, ya? diaduk itu ditutup sama terpal, kemudian 3 hari atau 1 hari sampai ke 3 hari lah, baru besok itu dibikinkan log seperti ini. Gini? Ya, dibikinkan itu. Ini mungkin yang buat menyaksikan kami visual gitu ya di TV Tabalong ataupun di live streaming bisa melihat nih. Ini, Bu ya. Ini apa namanya, Bu? Bedlock. Oke, bedlock. Jadi tadi dari bahannya namanya kapur, dedak sama serbuk itu diaduk. Kayu tadi, Bu ya. Serbuk kayu. Kemudian dibikinkan menjadi bedlock kayak seperti itu. Nah, setelah jadi bedlock dikukus. Dikukus di mana, Bu? Ya dikukus di bawah api, di atas api. Seperti halnya kita menanak nasi tuh. Kayak itu selama 8 jam. Selama 8 jam dan setelah itu baru didiamkan. Setelah itu didiamkan sampai dingin baru dikasih bibit. Nah, tumbuhlah bibitnya seperti yang di atas itu, ini ya. Ini sudah berapa hari biasanya? 3 hari itu. 3 hari. Oke. Baru 3 hari itu. Oke, baiklah. Siap. Oke.
Menarik sekali ya pendengar dan juga Ibu cerita tadi ada turun naiknya gitu ya memulai usaha ini dan menjadikan usaha ini sebagai mata pencaharian utama kata Ibu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bu ya. Setelah ini kita akan break sejenak dan Rina ingatkan buat Anda yang ingin berpartisipasi bertanya di kolom komentar Facebook, kami tunggu dari sekarang gitu ya. Silahkan tulis pertanyaan Anda seputar pembudidayaan jamur tiram ini ya. Nanti bisa bertanya dengan ibunya langsung gitu ya. Kita sebut saja pengusaha jamur tiram ini yang sukses insya Allah. Dan nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, kembali bersama Rina di Mitra Tani bersama dengan Ibu Nenden ya. Tadi Ibu sudah sebelum break Ibu sudah menyebutkan beberapa lokasi-lokasi yang memperjualbelikan ini Bu ya, jamur tiram Citra Harapan. Jamur tiram Citra Harapan. Bisa dicek ya, bisa juga dicek aja dibeli gitu ya untuk bisa langsung dieksekusi sore ini berbuka ya. Ya. Stikernya warna merah. Rumah Jamur Citra Harapan. Tuh, usah di-spill Ibu ya, silahkan. Dan untuk bagloknya ini sendiri Bu diperjualbelikan juga kah? Dijual-belikan. Bedog yang sudah full seperti itu. Yang mana nih Bu? Yang ini. Yang ini? Oh oke. Bahkan yang ini Bu ya dijual? Diperjualbelikan tuh yang seperti itu, yang 90% ke atas. Yang berapa nih Bu segini Bu? Saya kalau jual satuan itu 8.000, tapi kalau misalnya di atas 100 log bisa kurang dari 8.000. Jadi mungkin misal ada yang mau membudidayakan juga tapi tidak dari nol ya Ibu gitu ya? Iya, bisa dari itu. Oh iya. 8.000 atau ya kalau misalnya lebih dari itu kan bisa 7.000 gitu bisa. Bisa kurang dari. Untuk langkah-langkah misalnya nih Bu memperpanjang masa panen nih tadi kan sudah siap nih Bu. Adakah cara tips untuk memperpanjang masa panen sendiri nih Bu? Perawatannya gimana tuh bagus. Bu? Jadi perawatannya itu bagaimana caranya supaya hama itu tidak menyerang. Dari awal tadi lagi Bu ya? Iya, dari awal setelah dibuka itu bagaimana supaya hama itu tidak masuk, kan banyak tuh kutu-kutu, banyak seperti kalau rangit kah apa sih rangit, kemudian biri-biri itu kan ya, biri-biri kan kalau di sini itu namanya. Nah, itu yang suka banyak menyerang itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, caranya dengan kalau di tempat yang biasa itu botol aqua dikasih warna yang cerah tuh ya, masukkan warna yang cerah, kemudian di luarnya dibaluri dengan minyak atau dengan lem tikus. Jadi kan si hama itu yang tadinya mau ke blok menjadi ke sana karena ada ketertarikan. Dijebak gitu Bu ya? Penjebakannya seperti itu. Oke. Ada lagi Kak Bu caranya mungkin? Kalau misalnya mau disemprot dengan penyemprotan paling dengan lanet kayak gitu, dengan regen seperti itu. Di tempatnya itu tadi Bu ya? Di tempatnya. Kayaknya ininya kumbungnya harus steril dulu. Sebelum masuk log yang itu, kumbung harus steril. Ya disemprot dulu, dikasih kapur dulu kayak gitu. Disemprot dengan regen, dengan lanet, semuanya itu luar dalam, kemudian dikasih kapur, barulah si bedog masuk. Jadi agak cerewet gitu Bu ya untuk menghasilkan yang cantik. Yang cantik itu. Ya kan kalau misalnya memang ingin hasilnya bagus ya kita harus perawatan bagus juga ya. Betul. Semuanya juga kan gitu. Termasuk diri juga kan. Mantap banget ya, langsung ya. Oke, kita ada netizen Ibu yang bertanya di kolom komentar Facebook dari Sulaiman Jail. Semoga kamu tidak jahil ya bertanyanya ya. Katanya ini bahasa daerah Bu ya, semoga bisa dimengerti. Kalau untuk orang awam nih Bu katanya, bisakah kira-kira untuk memulai dari wadah yang kecil buat usaha jamur seperti Ibu katanya, atau memang harus besar tempatnya Bu? Kalau untuk pertama itu bisa di emper-emper itulah pinggir rumah. Nah, pinggir rumah itu dibikin rak-rak kemudian disekat, bisa itu. Hanya untuk 500 bedlog aja dulu.
500 bedlog ini gitu ya. 500 minimal tuh sekitar 500 tuh bisa nanti untuk menghasilkan jadi uang lagi, jadi kembali lagi modal ya, bisa. Itu, dan saya juga memberikan paket latihannya. Nah, Bu, pelatihan paket itu untuk 500 vlog gitu. Bisa. Jadi maksudnya begini, saya melatih dengan dengan jumlah uang ya, biasanya tuh 7 juta tuh ya, 500 log tuh. Tapi dia punya 500 log. Kemudian kegagalan bisa tidak ada kegagalan. Dengan 0% kegagalan gitu ya. Ya bisa dikatakan lah 0% kegagalannya itu. Saya bimbing dari mulai awal sampai kepada akhir panen seperti ini. Ya, itu modal itu pasti kembali. Ya. Asalkan memang harus pemasarannya tanggung jawab dia. Iya sih, yang mau kembali modalnya dia gitu ya, berarti harus semangatnya gitu. Tanggung jawabnya dia kayak gitu. Pernah saya melakukan, ada di Kapar tuh yang meminta saya untuk, Bu katanya ingin jadi pengusaha jamur, bagaimana? Ya oke, siapkan aja bahannya gitu. Maksudnya bahannya bukan apa-apa, alat ya, bukan bahan alat, seperti drum. Ya, drum Pertamina tuh ya, drum bekas oli 1, terus seng 1. Nah, kemudian di bawahnya tuh dikasih seperti hanya untuk kukusan tuh kan, kayu-kayu kayak gitu. Gitu. Nah, beli serbuknya 15 karung, beli dedaknya gitu, udah beli kapurnya kayak gitu. Bibit saya berikan juga, kemudian plastik dari saya itu semuanya dia yang beli, tapi membayar ke saya sebanyak 7 juta. Itu dia nanti dapat uang, dapat log sebanyak 500 log, 3 kali kukusan. Jadi yang pertama itu saya yang mengajarkan, yang mengolah semuanya bersama dia, lihat. Yang kedua nanti dia yang melihat, yang mengajak bukan yang melihat ya, dia yang mengolah. Bagaimana saya bimbing. Yang ketiga kita sama-sama. Kita sama-sama sampai kepada selesai pengukus, sampai pada bibitannya tuh langsung. Nanti kalau misalnya ada kendala dari mulai setelah dibibit sampai kepada panen, saya bertanggung jawab. Wow, dengan modal yang dipersiapkan segitu tadi Bu gitu ya. Aja. Ya paling habis sekitar 10 juta tuh, 500. 10 juta backlog itu, tadi ya. 500 backlog. Tapi dari 500 log itu kan satu log itu menghasilkan 4 on. Ya minimal ya. 4 on ya. 4 on kali 500 sudah berapa tuh? Aduh, hitung guys. Kali ya, taruhlah dari 35.000 berah keluar itu. Wow. Jadi dia itu dapat ilmunya untuk sukses. Ya, Uang kembali. Wah, jadi ada gratisnya tuh. Tapi tadi dengan catatan misalnya tempat tidak steril ya hama menanti Bu ya. Iya. Itu saya bimbing supaya steril itu seperti apa, bagaimana itu saya bimbing. Pokoknya sampai pada posisi dia bisa panen maksimal. Ya, siap jual Bu ya. Iya, siap. Sampai kepada akhirnya siap untuk dibuangnya gitu. Nah, ini kalau misalnya udah bisa dibuang begini, ini enggak bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk? Iya, bisa jadi pupuk atau bisa dijadikan juga untuk pengolahan budidaya cacing. Bermanfaat kembali Bu ya. Ya, kalau orangnya itu bisa, jadi tidak terbuang cacing. habis. Tidak terbuang. Untuk terbuang percuma. Untuk kan banyak di sini tuh yang suka mancing budidaya cacing. Manis sekali Bu ya. Oke. Semoga Pak Sulaiman Jail terjawab ya pertanyaannya. Tadi beliau juga menambahkan pertanyaan, katanya apakah diperjualbelikan bibitnya Bu biar bisa merasakan sensasi memanen sendiri, diperjualbelikan Bu ya. Itu bibit atau log yang dimaksudnya gitu. Ini bibit atau log nih Pak Sulaiman. Kalau bedlog ini Bu ya yang diperjualbelikan. Kalau bibit yang dimasukkan ke sini. Jadi berbeda ya. Nah, jadi dipilih ya Pak Sulaiman Jail mau membeli bibitnya atau membeli lognya gitu. Kalau bibitnya itu dari jagung, dikemas dalam kemasan botol. Itu untuk dimasukkan ke yang siap ditanam. Kalau bedlog itu siap panen. Jadi perbedaan Bu ya. Oke, jadi silahkan nanti di kontak Ibu Nenden ya. Iya. Oke, baiklah. Terakhir nih Bu, tipsnya Bu. Nah, ini misal tadi
termasuk Pak Sulaiman Jail yang mau memulai usahanya juga nih Bu. Mungkin juga buat yang lain tips kepada pemirsa dan juga pendengar nih Bu yang saat ini tengah mendengarkan, menyaksikan Ibu yang memulai usaha, jatuh bangun sampai sekarang sukses. Silahkan Bu memberikan tips, saran kepada pendengar. Silahkan, jangan Bu. menyerah. Mantap. Iya, jangan menyerah. Begini ya, setiap usaha apapun itu punya resiko ya. Betul. Beresiko. Semuanya itu ada prosesnya. Kita tidak bisa melangkahi proses. Ya kan. Seperti halnya saya kan kemarin ingin langsung aja jadi dengan itu. Kita tidak tahu ilmunya. Betul. Ya jatuh, nggak akan sampai karena kita melangkahi proses. Jadi proses itu dari A sampai Z harus kita lakukan. Wow. Di situ nanti ada ujian-ujian itu apakah mau menyerah. Mantap Bu. Nah, apakah mau menyerah di sini? Kalau menyerah ya selesai, tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita maju ada harapan untuk berhasil. Wow, mantap sekali, luar biasa Ibu Nenden. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sudah hadir memberikan tidak hanya ilmu ini ya hari ini ya, tapi saran, masukan-masukan seputar kehidupan juga oke sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita tutup Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin bisa bertemu kembali dan kunjungi, boleh Bu ya, mengunjungi apa namanya? Saya dengan senang hati saya akan membuat menyambut membuka, ya. Membuka semua pintu rumah. Oke, dan Kalau ingat ada tadi kunjungan. yang mau membeli jamur tiramnya namanya Rumah Jamur Citra Harapan. Jamur Citra Harapan di dengan stiker. stikernya stiker warna merah. Nah, bisa dibeli langsung ya siang ini menuju titik-titik lokasi yang sudah disebutkan Ibu tadi ya. Ada di Tanjung Selatan, ada di Bangunsari tadi Bu ya. Jadi bisa dicek and recheck. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir Ibu. Sukses selalu dan semoga harapan Ibu nanti bisa menambah kumbung bisa terwujud Bu ya. Oke, baiklah. Dan itu tadi pendengar Mitra Tani edisi hari ini bersama Ibu Nenden, pengusaha jamur tiram yang sukses insya Allah dan ke depan bisa sukses selalu dan jaya selalu. Ya kami pamit bersama seluruh kru yang bertugas hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada salah-salah kata. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bersama Rina di Mitra Tani bersama dengan Ibu Nenden ya. Tadi Ibu sudah sebelum break Ibu sudah menyebutkan beberapa lokasi-lokasi yang memperjualbelikan ini Bu ya, jamur tiram Citra Harapan. Jamur tiram Citra Harapan. Bisa dicek ya, bisa juga dicek aja dibeli gitu ya untuk bisa langsung dieksekusi sore ini berbuka Bu ya. Ya. Stikernya warna merah. Rumah Jamur Citra Harapan. Tuh, sudah di-spill Ibu ya, silahkan. Dan untuk bagloknya ini sendiri Bu diperjualbelikan juga kah? Dijualbelikan. Baglok yang sudah full seperti itu. Yang mana nih Bu? Yang ini. Yang ini? Oh oke. Bahkan yang ini Bu ya dijual? Diperjualbelikan tuh yang seperti itu, yang 90% ke atas. Berapa nih Bu segini Bu? Saya kalau jual satuan itu 8.000, tapi kalau misalnya di atas 100 log bisa kurang dari 8.000. Jadi mungkin misal ada yang mau membudidayakan juga tapi tidak dari nol ya Ibu gitu ya? Iya, bisa dari itu. Oh iya. 8.000 atau ya kalau misalnya lebih dari itu kan bisa 7.000 gitu bisa. Menyesuaikan. Bisa kurang dari. Untuk langkah-langkah misalnya nih Bu memperpanjang masa panen nih tadi kan sudah siap nih Bu. Adakah cara tips untuk memperpanjang masa panen sendiri nih Bu? Perawatannya gimana tuh bagus. Bu? Jadi perawatannya itu bagaimana caranya supaya hama itu tidak menyerang. Dari awal tadi lagi Bu ya? Iya, dari awal setelah dibuka itu bagaimana supaya hama itu tidak masuk, kan banyak tuh kutu-kutu, banyak seperti kalau rangit kah apa sih rangit, kemudian biri-biri itu kan ya, biri-biri kan kalau di sini itu namanya. Nah, itu yang suka banyak menyerang itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Yang caranya dengan kalau di tempat yang biasa itu botol aqua dikasih warna yang cerah tuh ya, masukkan warna yang cerah, kemudian di luarnya dibaluri dengan minyak.
atau dengan lem tikus. Jadi kan si si hama itu yang tadinya mau ke blok menjadi ke sana karena ada ketertarikan. Dijebak gitu Bu ya. Penjebakannya seperti itu. Oke. Ada lagi Kak Bu caranya mungkin? Kalau misalnya mau disemprot dengan penyemprotan paling dengan lanet kayak gitu, dengan regen seperti itu. Di aja. Tempatnya itu tadi Bu ya. Di tempatnya. Kayaknya ininya kumbungnya harus steril dulu. Sebelum masuk log yang itu, kumbung harus steril. Ya disemprot dulu, dikasih kapur dulu, kayak gitu. Disemprot dengan regen, dengan lanet, semuanya itu luar dalam. Kemudian dikasih kapur, barulah si bedok masuk. Jadi agak cerewet gitu Bu ya untuk menghasilkan yang cantik. Yang cantik itu. Ya kan kalau misalnya memang ingin hasilnya bagus ya kita harus perawatan bagus juga ya. Betul. Semuanya juga kan gitu. Termasuk diri juga kan. Mantap banget ya langsung ya. Oke, kita ada netizen Ibu yang bertanya di kolom komentar Facebook dari Sulaiman Jail. Semoga kamu tidak jahil ya bertanyanya ya. Katanya ini bahasa daerah Bu ya, semoga bisa dimengerti. Kalau untuk orang awam nih Bu katanya, bisakah kira-kira untuk memulai dari wadah yang kecil buat usaha jamur seperti Ibu katanya, atau memang harus besar tempatnya Bu? Kalau untuk pertama itu bisa di emper-emper itulah pinggir rumah. Nah pinggir rumah itu dibikin rak-rak kemudian disekat, bisa itu. Hanya untuk 500 bedlog aja dulu. 500 bedlog ini gitu ya. 500 minimal tuh sekitar 500 tuh bisa nanti untuk menghasilkan jadi uang lagi, jadi kembali lagi modal ya, bisa. Itu dan saya juga memberikan paket latihannya. Nah, Bu, pelatihan paket itu untuk 500 vlog gitu. Bisa. Jadi maksudnya begini, saya melatih dengan dengan jumlah uang ya biasanya tuh 7 juta tuh ya, 500 log tuh. Tapi dia punya 500 log. Kemudian kegagalan bisa tidak ada kegagalan. Dengan 0% kegagalan gitu ya. Ya bisa dikatakan lah 0% kegagalannya itu. Saya bimbing dari mulai awal sampai kepada akhir panen seperti ini. Ya, itu modal itu pasti kembali. Ya. Asalkan memang harus pemasarannya tanggung jawab dia. Iya sih, yang mau kembali modalnya dia gitu ya, berarti harus semangatnya tanggung gitu. Jawabnya dia kayak gitu. Pernah saya melakukan, ada di Kapar tuh yang meminta saya untuk, Bu katanya ingin jadi pengusaha jamur, bagaimana? Ya oke. Siapkan aja bahannya gitu. Maksudnya bahannya bukan apa-apa, alat ya, bukan bahan alat seperti drum. Ya, drum Pertamina tuh ya, drum bekas oli 1, terus seng 1. Nah kemudian di bawahnya tuh dikasih seperti hanya untuk kukusan tuh kan, kayu-kayu kayak gitu. Gitu. Nah beli serbuknya 15 karung, beli dedaknya gitu, udah beli kapurnya kayak gitu, bibit saya berikan juga, kemudian plastik dari saya itu semuanya dia yang beli tapi membayar ke saya sebanyak 7 juta. Itu dia nanti dapat uang, dapat log sebanyak 500 log 3 kali kukusan. Jadi yang pertama itu saya yang mengajarkan, yang mengolah semuanya bersama dia, lihat. Yang kedua nanti dia yang melihat, yang mengajak bukan yang melihat ya, dia yang mengolah. Bagaimana saya bimbing. Yang ketiga kita sama-sama. Kita sama-sama sampai kepada selesai pengukus sampai pada bibitannya tuh langsung. Nanti kalau misalnya ada kendala dari mulai setelah dibibit sampai kepada panen, saya bertanggung jawab. Wow, dengan modal yang dipersiapkan segitu tadi Bu gitu ya. Aja. Ya paling habis sekitar 10 juta tuh 500. 10 juta backlog itu, tadi ya. 500 backlog. Tapi dari 500 log itu kan satu log itu menghasilkan 4 on. Ya minimal 4 on ya. 4 on kali 500 sudah berapa tuh? Aduh, hitung guys. Kali ya taruhlah dari 35.000 keluar itu. Wow. Jadi dia itu dapat ilmunya untuk sukses. Ya, Uang kembali. Wah, jadi ada gratisnya tuh. Tapi tadi dengan catatan misalnya tempat tidak steril ya
hama menanti Bu ya. Iya, itu saya bimbing supaya steril itu seperti apa, bagaimana itu saya bimbing. Pokoknya sampai pada posisi dia bisa panen maksimal. Ya, siap jual Bu ya. Iya, siap. Sampai kepada akhirnya siap untuk dibuangnya gitu. Nah ini kalau misalnya udah bisa dibuang begini, ini nggak bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk? Iya, bisa jadi pupuk atau bisa dijadikan juga untuk pengolahan budidaya cacing. Bermanfaat kembali Bu ya. Ya, kalau orangnya itu bisa jadi tidak terbuang cacing. habis. Tidak terbuang. Untuk tidak percuma. Untuk kan banyak di sini tuh yang suka mancing-mancing budidaya cacing. Manis sekali Bu ya. Oke. Semoga Pak Sulaiman Jail terjawab ya pertanyaannya. Tadi beliau juga menambahkan pertanyaan, katanya apakah diperjualbelikan bibitnya Bu biar bisa merasakan sensasi memanen sendiri, diperjualbelikan Bu ya. Itu bibit atau log yang dimaksudnya gitu. Ini bibit atau log nih Pak Sulaiman. Kalau bedlog ini Bu ya, ini diperjualbelikan. Yang dimasukkan ke sini. Jadi berbeda ya. Nah, jadi dipilih ya Pak Sulaiman Jail mau membeli bibitnya atau membeli lognya gitu. Kalau bibitnya itu dari jagung, dikemas dalam kemasan botol. Itu untuk dimasukkan ke yang siap ditanam. Kalau bedog itu siap panen. Jadi perbedaan Bu ya. Oke, jadi silahkan nanti di kontak Ibu Nenden ya. Iya. Oke, baiklah. Terakhir nih Bu, tipsnya Bu. Nah ini misal tadi termasuk Pak Sulaiman Jail yang mau memulai usahanya juga nih Bu. Mungkin juga buat yang lain tips kepada pemirsa dan juga pendengar nih Bu yang saat ini tengah mendengarkan, menyaksikan Ibu yang memulai usaha, jatuh bangun sampai sekarang sukses. Silahkan Bu memberikan tips, saran kepada pendengar. Silahkan, jangan Bu. menyerah. Mantap. Iya, jangan menyerah. Begini ya. Setiap usaha apapun itu punya resiko ya. Betul. Beresiko. Semuanya itu ada prosesnya. Kita tidak bisa melangkahi proses. Ya kan. Seperti halnya saya kan kemarin ingin langsung aja jadi dengan itu. Kita tidak tahu ilmunya. Betul. Ya jatuh, nggak akan sampai karena kita melangkahi proses. Jadi proses itu dari A sampai Z harus kita lakukan. Di situ nanti ada ujian-ujian itu apakah mau menyerah. Mantap Bu. Nah, apakah mau menyerah di sini? Kalau menyerah ya selesai, tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita maju ada harapan untuk berhasil. Wow, mantap sekali, luar biasa Ibu Nenden. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Sudah hadir memberikan tidak hanya ilmu ini ya hari ini ya, tapi saran, masukan-masukan seputar kehidupan juga oke sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita tutup Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin bisa bertemu kembali dan kunjungi, boleh Bu ya, mengunjungi Saya dengan senang hati saya akan membuka semua pintu rumah. Oke, dan ingat tadi yang mau membeli jamur tiramnya namanya Rumah Jamur Citra Harapan. Jamur Citra Harapan di stiker. Dengan stikernya stiker warna merah. Nah, bisa dibeli langsung ya siang ini menuju titik-titik lokasi yang sudah disebutkan Ibu tadi ya. Ada di Tanjung Selatan, ada di Bangunsari tadi Bu ya. Jadi bisa dicek and recheck. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir Ibu. Sukses selalu dan semoga harapan Ibu nanti bisa menambah Kumbung bisa terwujud Bu ya. Oke, baiklah. Dan itu tadi pendengar Mitra Tani edisi hari ini bersama Ibu Nenden, pengusaha jamur tiram yang sukses insya Allah dan ke depan bisa sukses selalu dan jaya selalu. Ya kami pamit bersama seluruh kru yang bertugas hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf misal ada salah-salah kata. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.